Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan masih membahas video tentang PPDB DKI Jakarta ya, yang sudah memasuki tahap kedua untuk SD dan tahap zonasi untuk SMP dan SMA. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tahap zonasi di PPDB tahun 2021-2022 jenjang SMP nih, sama jenjang SMA. Karena jenjang SMP dan SMA itu menggunakan jalur zonasi. Jadi eh, kemarin dan hari ini masih banyak yang nanya, oh kan saya buatkan video sebelumnya tuh simulasi, oh simulasinya tidak tepat nih, atau Pak yang kok yang digunakan umur sih Pak gitu, umur yang tua tuh kenapa masuk Pak, umur anak saya masih muda Pak, kenapa nggak masuk Pak gitu kan. Nah, padahal di video sebelumnya sudah dijelaskan, dan di video-video sebelumnya bahkan dijelaskan gitu ya, eh, sistem zonasi ini menggunakan pertama zonanya dulu, kemudian umur, kemudian pilihan sekolah, kemudian waktu mendaftar. Nah, tinggal melihat zonasinya. Nah, untuk zonasinya itu bisa dilihat di video sebelumnya tuh sudah ada tuh Pergub, keputusan gubernur tentang zonahan. Videonya sudah saya buatkan, ada daftar zonasi sekolah SMP dan SMA. Nah, di situ ada tuh zona 1 itu masuk, misalkan SMP A, RT RW-nya sama. Nah, itu zonanya RT RW-nya tuh ada di situ semua, bisa dilihat. Memang kecil-kecil gambarnya, tapi bisa itu di zoom, dilihat kalian bisa masuk di zona berapa. Nah, untuk lebih pastinya kalian buka saja di akun PPDB kalian, nanti di situ akan tertera tuh kalian masuk di zona berapa. Nah, Pak, kok kemarin simulasinya nggak sama sih sama dengan yang sekarang? Nah, yuk coba kita lihat. Sama, yang pertama adalah yang digunakan adalah zonasi ini. Kita coba ya, sekolah menengah pertama di SMP ya. Jalurnya jalur zonasi ya, jalur pendaftaran kita buka. Waktu di simulasi kemarin itu saya buat, yang pertama kan diurutkan berdasarkan zonanya dulu. Setelah zona baru umur, setelah umur baru pilihan pilihan sekolah, dan yang terakhir adalah waktu mendaftar. Jadi dari zona itu diurutkan dulu satu, 2 dan 3 karena ada 3 zona. Kemudian baru zona satu, kelompok zona satu nanti akan di-ranking menurut umur. Zona 2 juga sama, akan di-ranking menurut umur. Zona 3 pun begitu seterusnya. Nah, yuk kita lihat ya, karena katanya simulasi kemarin tidak tepat, Pak. Yuk, apakah memang benar tidak tepat? Yuk kita lihat. Di sini di seleksi ya, kita lihat di PPDB seleksi. Nah, kita lihat hasilnya pilihan sekolah. Kita coba mengambil di SMP 112 ya. 112. Kita cari, nah ini. Kemudian kita lihat hasil seleksinya ya. Seperti ini ya. Ini ada lengkap semua nih ya. Ada nomor pendaftar, ada nama, kelurahan, RW, RT, prioritas zonasi, usia, urutan pilihan, dan waktu pendaftaran. Sama kan seperti yang ada di simulasi. Yang pertama adalah dikelompokkan dulu berdasarkan zona prioritas. Nah, di sini kalian bisa melihat nih prioritas zonasi. Prioritas zonasi di SMP 112 itu hanya ada satu orang atau diisi oleh satu orang saja, yaitu Muhammad Faijal. Ya, zona prioritasnya satu, usianya 12 tahun, 9 bulan, 27 hari, urutan pilihan sekolah satu. Dia mendaftar tanggal 28, berarti pas dibuka dia langsung daftar jam 8.50. Kita lihat di sini. Di sini ada urutan yang kedua nih, Hais Restu Pramudia. Di situ dia prioritas 2, maka nanti di prioritas 2 ini akan diadu. Prioritas 2 ini sampai berapa nih? Ada berapa? Di sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 10 orang prioritas kedua. Di sini, setelah prioritas 2 itu terkumpul, mereka akan diseleksi berdasarkan usia terlebih dahulu, dari usia yang tertua sampai dengan usia yang termuda. Lihat, usia yang tertua sampai dengan usia yang termuda. Setelah di ranking dari sini, maka nanti akan terlihat pilihan sekolahannya ya. Di sini dia pilihan sekolah semua, lihat. Usia yang tertua sampai yang termuda. Jadi dilihat dulu nih, tertuanya berapa, termudanya berapa, kemudian dilihat dari urutan sekolah. Urutan sekolah tidak akan berpengaruh ketika usianya itu lebih tua atau lebih muda. Ya, baru nanti dilihat dari waktu, misalkan usianya sama, terus pilihan sekolahnya sama, baru nanti bisa dilihat di zona waktu. Gitu. Nah, untuk melihat zona prioritas kan bisa di sini nih, ada prioritas pertama. Nah, RT domisili sama dengan RT lokasi daerah. Sini sudah dijelaskan, teman-teman hanya melihat di sini aja prioritas 1 2, dia tidak tahu apa berdasarkan apa gitu, nggak tahu. Padahal di sini sudah ada nih, bisa dilihat Karisma. Tuh, ya. RT domisili CPD bersinggungan langsung dengan RT lokasi. Nah, seandainya, oke ini kita close dulu.
seandainya nih besok atau hari ini atau nanti malam gitu, kan hari ini 24 jam ya, sampai dengan besok jam 14.00 pendaftaran. Besok ada anak-anak dari zona 1 yang mendaftar, umurnya misalkan 13 tahun atau 12 tahun 9 bulan 26 hari, maka yang prioritas nomor 2 ini, yang urutan kedua ini, dia akan kegeser ke bawah. Yang baru masuk itu akan masuk di urutan kedua karena dia zona prioritas 1 walaupun umurnya lebih muda. Ya seperti ini kan, secara umur kan 13 tahun natural harusnya dia ada di atas ya. Si Kais Restu Pramudia harusnya ada di atas. Tapi kenapa sih Muhammad Faijal ada di atas padahal dia 12 tahun? Ya karena dia menang zona prioritasnya. Dari zona prioritas dulu diurutkan baru nanti dari umur. Kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa Pak usianya yang tua-tua yang bisa masuk, sementara kita yang muda-muda nggak bisa masuk, dilihat dari zona prioritasnya dulu. Kalau misalkan zona prioritasnya itu memang zona prioritas 3 misalkan, ya nanti akan bersaing seperti ini. Makanya tadi disimulasikan dibilang zona prioritas 3 tidak menutup kemungkinan dia bisa masuk gitu kan. Kemarin kan ada anggapan bahwa wah anak saya zona prioritas 3 atau teman-teman berada di zona prioritas 3 udah pastilah itu mah fix nggak bakalan dapat sekolah. Nah ini buktinya ternyata lebih banyak prioritas 3 ketimbang prioritas 1. Lihat di sini. Ini 112 itu rata-rata dihuni oleh prioritas 3. Lihat ya. Rata-rata hampir dihuni oleh prioritas 3. Orang yang jauh dari sekolahnya ya, yang kemarin dianggap bahwa prioritas 3 udah nggak bakalan bisa masuk lah, pasti prioritas 1 dan 2 yang akan masuk. Ternyata dari 123 anak hampir rata-rata dimasuki oleh anak-anak prioritas 3. Nah, prioritas 3 ini kan diurutkan lagi nih. Tadi kan prioritas 2 10, kemudian prioritas 1 hanya 1 orang gitu. Jadi dilihat dari prioritasnya dulu. Nah, ini diurutkan lagi terus semua dari yang paling tua sampai yang paling muda 14 tahun. Gitu. Seharusnya kan secara umur, jika memang diambil hanya dari umur saja, zonanya nggak dipakai, maka yang 14 tahun 8 bulan ini kan si Yusuf ini berada di peringkat 1. Tapi kan di sini ketika zonanya diurutkan dulu, dikelompokkan dulu 1 2 3, di sini ada hanya prioritas zona 1 hanya ada 1 pendaftar, kemudian prioritas 2 hanya ada 10 pendaftar, sisanya adalah prioritas 3, maka ya prioritas 1 nomor 1. Kalau misalkan nanti ada yang masuk lagi nih di prioritas 2, umurnya misalkan 12 tahun 3 bulan, 12 tahun 4 bulan 11 hari, maka si Aditya Maulana Yusuf dia akan turun, yang paling bawah ini akan hilang, akan tergeser. Ya, ini paling rendah 13 tahun 4 bulan. Maka teman-teman dilihat dulu di dashboard teman-teman. Teman-teman masuk di dalam zona berapa. Setelah teman-teman tahu zona tersebut gitu. Tinggal teman-teman lihat nih. Oh, paling kecil berapa nih di 112. Oh, paling kecil 13 tahun 1 bulan. Oh, ternyata saya masuk dalam zona prioritas 3. Umur saya 13 tahun 6 bulan. Maka teman-teman langsung daftar masuk. Walaupun teman-teman mendaftarnya hari ini 29 Juni jam 21.16, teman-teman pasti akan masuk di urutan 13 tahun 6 bulan. Akan berada di 13 tahun 6 bulan di sekitaran mana ya nih. Kita lihat di sini, di sekitaran sini. Jadi sekitaran di urutan 42 dari 123. Itu. Ya jadi kalau misalkan masih ada yang beranggapan, wah umurnya doang, zona kita nggak bakalan dipakai gitu kan. Tidak, zonanya dulu, zona prioritasnya dulu yang akan di ranking, kemudian baru nanti usianya. Kalau zonanya sudah dikelompokkan, nanti zona yang 2 ini kan dikelompokkan 10, ada 10 orang. Nah, zona inilah yang nanti diurutkan berdasarkan umur. Begitu juga di tiga zona 3 dikelompokkan nih. Ya, ada sekian ratus orang dikelompokkan, kemudian di ranking dari yang paling atas sampai yang bawah baru nanti ditaruh. Karena di sana 112 dia menerima 120 berapa tadi? 123 anak, ya berarti dari zona 1, 2, dan 3 di ranking, diurutkan dulu zonanya, kemudian di ranking umurnya, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar sebanyak 123. Mungkin yang di 112 ada 150 orang gitu kan. Kemudian ada zona prioritas 3-nya umurnya ada yang paling kecil, umurnya 12 tahun, yang nggak bakal masuk, Pak. Saya di zona 3, umur saya 12 tahun, misalkan samalah taruh dengan yang di zona 2, umur saya 12 tahun 11 hari 11 bulan 17 hari, kok nggak masuk, sementara di sini ada juga Pak yang 12 tahun 11 bulan 17 hari masuk. Jadi lihat zonanya, kamu zona 3, dia zona 2, yang diprioritaskan adalah zona 1 dulu, kemudian zona 2 dan zona 3 gitu. Sementara kamu harus bersaing dengan yang zona 3 dengan umur paling kecil itu
paling kecil itu 13 tahun 1 bulan, umur kamu 12 tahun 11 bulan, ya nggak bakalan masuk kamu gitu, karena kamu kalah di sini gitu kan, di zona prioritasnya. Kalau kamu zona prioritas 2, umur kamu 12 tahun sekian bulan, pasti kamu akan masuk. Begitu teman-teman ya. Jadi simulasi yang kemarin itu sama sebenarnya dengan seleksi yang sedang berlangsung ini. Jadi teman-teman nih tipsnya, jika ingin memilih sekolah, lihat dulu zona teman-teman, kan bisa dilihat tuh ya di lembar di akun teman-teman, misalkan kayak gini nih, Muhammad Faijal. Di sini bisa kelihatan kok detail pesertanya. Nah, seperti ini teman-teman kan bisa melihat langsung, alamatnya jelas gitu ya. Ini kalau teman-teman di bawah di apa di akun teman-teman, pasti teman-teman akan melihat di sini alamat teman-teman, nah, kira-kira masuk zona berapa gitu kan. Bisa dilihat akun tersebut, di akun teman-teman tersebut. Jadi teman-teman kalau misalkan memilih, lihat dulu zonanya. Setelah teman-teman melihat zona, kira-kira teman-teman masuk zona mana, kemudian baru usia. Nah, pasti dilihat nih usianya paling rendah berapa di kelompoknya dulu. Misalkan teman-teman di zona 1, zona satu di sini paling kecil berapa ya? Oh, 12 tahun 19. Oh, saya zona 1, usia saya 13 tahun 9 bulan. Masuk pasti teman-teman langsung peringkat 1. Begitupun sama misalkan teman-teman zona 2, kira-kira zona 2 paling kecil berapa? Oh, zona 2 paling kecil 12 tahun 4 bulan 12 hari. Teman-teman umurnya ternyata 12 bulan 12 tahun 7 bulan 4 hari. Pasti teman-teman langsung masuk nyalip yang di nomor 10, si Airul Sulaiman berada di urutan 10, yang si Airul turun. Begitu juga di zona 3. Wah, kira-kira di zona 3 paling kecil berapa ya? Tadi paling kecil 13 tahun sekian bulan. Oh, usia teman-teman misalkan 13 tahun 10 bulan sekian hari kan. Nah, paling kecil di sini 13 tahun 11 bulan 4 hari. Berarti teman-teman harus ada di atas ini. Misalkan 13 tahun 11 bulan 5 hari, pasti teman-teman masuk. Atau 13 tahun 12 bulan 0 hari, teman-teman masuk, akan di urutan di sini nih, di atas sini gitu. Di urutan ke 22 dari zona prioritas 3 gitu. Ini nomor 25 ya. Paling kecil kan segini nih. Ini per 25, sorry, kita ganti per 100. Yang di urutan zona 3 itu paling kecil tadi berapa ya? 13 tahun 1 bulan. Misalkan teman-teman tadi ya, umurnya teman-teman zona 3, kemudian teman-teman tahu nih umur teman-teman adalah 13 tahun 2 bulan 2 hari. Pasti teman-teman ada di sini nih, seperti ini. Ada di urutan 117. Jadi teman-teman kelompokkan dulu, lihat dulu zonanya. Ketika teman-teman tahu zonanya, kemudian lihat umur yang paling kecil di zona tersebut. Misalkan tadi di zona 1 ya umurnya tadi zona 1 itu 12 tahun 9 bulan, itu paling kecil ya. Paling tua 12 tahun 9 bulan. Berarti teman-teman harus ada di atasnya, atau teman-teman kalau zona 1 ada di bawahnya, berarti masuk gitu kan. Lihat dari peringkatnya gitu kan. Kemudian yang paling kecil di zona 2 itu berapa? Nah, di sini paling paling muda 12 tahun 4 bulan 12 hari. Nah, teman-teman harus umurnya berada di atas 12 tahun 4 bulan 12 hari tersebut, biar agar teman-teman masuk ke urutan 11 gitu di zona 2. Nah, begitupun sama di zona 3, teman-teman lihat di zona 3 kira-kira umur yang paling muda itu berapa. Ketika teman-teman, oh saya zona 3, umur yang paling muda berapa ya di 112? Oh, paling muda adalah 13 tahun 1 bulan 30 hari. Ya udah teman-teman, umurnya ternyata 13 tahun 2 bulan 0 hari. Masuk, bisa langsung menyalip di nomor 122. Yang 123 pasti hilang gitu. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya penjelasan ini. Jadi simulasi kemarin itu hampir sama gitu kan, untuk PPDB jalur zonasi ini. Jadi dilihat dulu zonanya, kemudian teman-teman setelah zonanya dilihat, teman-teman lihat usia di zona tersebut ya, di prioritas zona tersebut. Usia yang paling rendah berapa? Ketika usia itu ternyata lebih tinggi dari teman-teman, maka teman-teman jangan memilih sekolah tersebut, berarti nggak masuk. Tapi kalau misalkan usia tersebut ada di bawah usia teman-teman, teman-teman bisa masuk. Yaitu baru nanti urutan pilihan sekolahnya akan diseleksi, dan waktu mendaftarnya juga akan diseleksi. Seperti itu teman-teman. Jika masih ada yang bingung atau ada pertanyaan, silakan langsung komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.